Yang kami hormati Lurah Menyumbung Tengah, Abangda Fauzan SOSMSI, Lurah yang kita cintai dan kita sayangi. Yang kami hormati Ketua RT 3 Bang Agus Salim. Yang kami hormati orang tua kami Ama Baklu. Puji syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih berkumpul, diberikan nikmat kesehatan. Tentunya dalam acara kita pada sore hari ini, reses 1 anggota DPRD Kabupaten Sintang masa persidangan pembacaan doa kepada Pak Ismail. Kami mohon untuk memimpin bacaan doa di depan. Mengaminkan doa saya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. Al-Fatihah Majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya jalali sultanik wa lakal hamdu. Yang pertama, strategi politiknya itu seperti apa? Jadi kita minta gambaran dari beliau, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara meyakinkan masyarakat selama ini. Itu kita tidak boleh menutup mata, semuanya kita pun tahu. Jadi sekarang ini lebih banyak namanya politik uang. Itu lebih banyak, itu tidak bisa menjadi rahasia. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Rajik beserta Ibu dan tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh undangan yang telah bersedia hadir di sini dalam memenuhi undangan kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih wabil khusus keluarga besar Pak Haji Dharma Setiawan dan Ngah Hermanto, juga Pak RT yang telah bersusah payah memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. Ajik, ini hasil musrenbang tingkat kelurahan Menyumbung Tengah. Mudah-mudahan bisa usulnya bisa diterima minimal 3 atau 4 lah. Dengan resmi dokumen ini saya serahkan kepada Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Lurah kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu bapak-bapak dan ibu-ibu semua dalam rangka yaitu undangan reses pertama saya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati yaitu Pak Lurah Menteng Menyumbung Tengah. Terima kasih Pak, saya sudah diperkenankan izin untuk reses di sini. Juga kepada Pak Agus Salim, terima kasih Pak RT karena RT beliau, terima kasih sudah diterima. Juga di sini hadir Lurah Ladang yang tadi malam saya sudah reses di Kelurahan Ladang. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan tak lupa yaitu yang saya hormati, yang saya muliakan, salam takzim khusus saya kepada para orang tua saya, pemuka agama, pemuka masyarakat yang hadir pada hari ini. Ini suatu kehormatan bagi saya, Pak Ya, Pak Haji Abu Bakar dan Ai saya. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Juga yang saya hormati dan saya muliakan yaitu para ketua RW, ketua RT,
bapak-bapak. Tentunya sebagai manusia saya punya kekurangan, dan itu saya harapkan masukan, saran, bahkan kritikan dari bapak-bapak dan ibu semua untuk saya pada hari ini. Selain saya mendengar usulan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Lurah kepada saya berdasarkan hasil musrenbang, yang alhamdulillah pada musrenbang waktu itu di Menteng juga saya turut hadir mendengarkan langsung usulan tersebut. Menyangkut yang disampaikan oleh Pak Agus Salim tadi, bahwa mungkin ada tip-tip, ini yang saya susah menjelaskan tipnya apa. Sebenarnya saya ini ingat cuma pesan orang tua saya, bahwa satu kata orang tua saya, jika orang tuamu meninggal, maka muliakanlah orang tua yang ada di kampung halamanmu. Karena Kecamatan Sintang ini kampung halaman saya, maka semampunya saya untuk memuliakan para orang tua, karena memang udah dipesan almarhum abah saya sebelum meninggal. Karena itulah pengganti orang tua jika orang tua mau meninggal. Yang kedua, kata beliau bilang, hidup itu ingat tempat kembali. Jadi kembali ke mana? Karena orang tua saya biasa bawa ke kubur banyak, jadi itulah maksud dia, ingatlah bahwa kita kembali pun nanti ke kubur. Jadi minta rela, tidak ada gunanya untuk sombong. Jadi semampunya saya berusaha untuk menjaga sikap saya, jangan sampai bersikap sombong. Yang ketiga, tentunya saya sebagai pribadi juga menjaga gimana dengan saya selama ini sadar bahwa saya bisa jadi sebagai anggota DPRD tentunya karena dukungan dari masyarakat. Kalau tidak ada dukungan pun apalah artinya saya. Maka dari itu saya ingat hari ini saya jadi, besok kemudian untuk 2024 jika ikut saya pun belum tentu tahu apakah saya masih disampaikan Allah untuk jadi atau tidak jadi. Tapi jika belum disampaikan Allah belum jadi, minimal saya balik ke masyarakatnya enak. Oh, Rajik dulu begini, ya beginilah saya. Baliknya pun begitu. Maunya saya menjaga gimana, menjaga agar tidak sombong, berlakulah rendah hati. Karena memang tidak ada yang mesti saya anu nih Pak. Maka saya tidak bisa kasih tip yang gimana. Cuma ini jelah tip. Yang keempat kali ini ya. Yang keempat memang harus banyak silaturahmi, komunikasi lah. Model saya sekarang sebagai anggota DPRD, saya akui mungkin untuk komunikasi secara terus-menerus, secara intens mungkin tidak mampu menjangkau setiap orang. Tapi berusahalah pada saat ketemu dimanapun saya berusaha untuk saling tegur sapa. Baik dengan para orang tua, khususnya kepada abang-abang ataupun saudara sepantaran saya insya Allah usahakan untuk tegurlah duluan. Karena itulah momennya. Dan saya ke depannya tentunya mohonlah kepada abang-abang, bapak-bapak, orang tua saya di sini untuk tidak segan-segan komunikasi kepada saya. Jika memang ada apa gitu, telepon ya. Jika tidak sempat ketemu di rumah, kita bisa sambil ngopi sebagaimana selama ini. Mungkin saya banyak dari warung kopi ke warung kopi, jadi sampaikan ya ke saya, atau janji ya lah lewat WA atau gimana model kita biasa ya Pak Lurah, pakai WA, dah ketemu di sini, udah kita ketemu, sampaikan. Walaupun mungkin saya belum tentu mampu untuk merealisasikan segala yang menjadi persoalan itu, minimal siapa tahu ada solusi yang kita sama-sama bisa cari. Jadi bukan karena saya sendiri, tapi karena solusi itu kita cari bersama-sama. Setelah itu pada momen ini juga, karena reses ini tinggal 2023, 2023, saya tentu untuk reses berikutnya itu karena ada masih ada 5 kali ini Pak, masa reses, tentu harus ke kelurahan dan desa lain. Mungkin giliran gitu, wah saya minta rela, bukan berarti saya tidak ke reses ke menyumbang lagi. Jika ada waktu insya Allah saya usahakan reses kembali. Tapi jika memang tidak pada momen ini nih,
saya mohon kiranya karena ini 2024 ikut lagi di pileg, jika memang selama saya menjadi anggota DPRD, kepada khususnya para orang tua, kepada abang-abang, ketua RT, ketua RW, jika selama saya menjadi anggota DPRD ada mungkin tingkah laku saya yang kurang sopan kepada para orang tua, abang-abang semua, ataupun tutur kata saya yang salah, yang menyinggung perasaan abang-abang semua, saya pada momen ini minta maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mewakili RT 7, RT 6 kan? Bisik-bisik tadi dari belakang. Mungkin sering diutarakan tuh Pak Gulam Rajik. Kalau tidak salah Pak Lurah udah masuk ke P2. Masalah jembatan Al-Iksan dipertegas lagi. Usulan kali mungkin dari RT, air bersih Pak. Air bersih mungkin kedepannya ada unik-unik dari warga yang belum dapat air bersih. 7 tadi, 07 itu sebenarnya sudah masuk di Musrembang, dan RT 1 juga sudah mengusulkan. Tidak perlu sebenarnya bertanya ke Pak Gulam Rajid, kebetulan beliau juga mengikuti musyawarah pembangunan daerah Musrembang. Mudah-mudahan Musrembang ini bukan musyawarah mengambang, tapi berkembang. Silaturahim lah gitu, bukan silaturahmi tapi silaturahim. Kalau masalah usulan tadi betul kata Ketua RT 1, kita udah musrenbang. Cuma hasil daripada rekomendasi kita yang beberapa hari yang lalu tuh kita harap, karena Dewan ini megang palu kan. Jadi kalau tidak salah hasil ini kan diajukan ke pemerintah. Artinya kan legalitas Dewan untuk megang palu itu untuk ngetuk kita apa Pak Luka? Tentang sampah, saya punya bank sampah, tapi tempatnya belum ada. Saya kepengen memberdayakan ibu-ibu yang tua-tua, jadi yang nggak punya kerja, jadi daur ulang sampah. Kepengen saya membangunnya di dekat rumah saya. Ya, kalau untuk RT 3 sebenarnya itu untuk kepentingan umum, itu seperti yang waktu itu pernah saya sampaikan juga waktu reses dengan Pak Senen. Nah, jadi tidak salah kiranya kalau saya sampaikan sekarang, karena beliau ini kemungkinan karena sesuai dengan detailnya itu, gelarnya ST, sarjana teknik, jadi mungkin bidangnya itu kalau jalan di sungai itu, tepi sungai itu beremnya itu tidak ada. Nah, pertama jalannya kecil, jadi kalau mobil 2 itu tidak bisa berpapasan itu. Kalau untuk daerah sungai, itu yang pertama berem. Yang kedua itu mungkin secara khusus untuk RT 3 yaitu pagar surau. Pagar surau RT 3 Istiqomah. Nah, pagar surau itu kemarin waktu terkena banjir itu banyak yang patah. Kalau bapak-bapak yang tadi masalah pembangunan, masalah jalan, masalah rumah ibadah dan sebagainya, tapi kalau kami sendiri lain Pak. Kami khusus fokus di bidang keagamaan. Kalau saya juga dengan Bu Aslana satu pengajian, tapi saya tadi kan udah Pak, udah jembatan, udah jalan segala macam. Tapi saya dari ibu-ibu yang ada di sini tadi udah mohon kepada saya untuk mewakilinya. Tidak banyak-banyak Pak, ringan saja kami yang minta. Kami hanya minta bantuan untuk rebana saja Pak. Karena kami di sini ingin untuk kegiatan anak remaja gitu ya. Kami tidak punya lagi Pak, udah lama dulu, udah zaman siapa nggak tahu. Udah dari jadi Teman ini nampaknya kalau masalah itu pagar itu kan. Nah, pagar itu sudah selesai gitu kan gitu ya. Dulu saya ucapkan kepada adik saya Sapri Juardini yang sangat ganteng, yang memberikan waktu dan kesempatan buat menemui adinda saya yang paling ganteng, yaitu Gulam Rajik, sarjana teknik. Yang saya hormati, ngomong ini udah ndak ada lagi nih, udah mau dia omong itu gak tadi mau dia omong, jadi udah ndak bisa lagi, semuanya udah sangat klop. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kan. Tapi di sini
untuk dalam jangka waktu mungkin udah berjalan 2 bulan kemarin Bang ya. Saya di sini beserta teman-teman seumuran saya Pak. Saya mengajak untuk anak-anak yang adik-adik saya lah Pak, yang hobi futsal Pak. Jadi daripada saya lihat mereka mainnya tidak terarah, tidak jelas, mereka mau pergaulan tidak bebas, takut kan? Kita daripada mereka yang ngobat, saya kayak itu Pak kan. Jadi kita ajak lah nih mereka untuk supaya apa nih Pak, belajar berpikiran ke depannya nih anak-anak muda itu harus berprestasi Pak. Jadi pengawasan. Yang kedua, kalau dulu sebutannya legislasi, sekarang sebutannya pembentukan perda. Yang ketiga yaitu dalam hal penganggaran. Itulah dalam pembahasan kami bersama pemerintah daerah sebagai mitra kerja. Kiranya pun seandainya kita usulkan prosesnya lama. Jadi yang paling baik itu jika tempatnya sudah ada, tinggal kita cari solusi untuk misalnya operasionalnya. Nah, kalau memang tempatnya udah ada, artinya menyangkut operasionalnya tinggal diajukan ke kita. Ibu tinggal bikin proposal karena dari PKK pengelolaannya langsung ya dari PKK Kelurahan Menteng. Saya cuma minta waktulah baru bisa direalisasikan mungkin di 2023-nya bagus karena memang prosesnya itu, tapi proposalnya kalau bisa secepatnya diantarkan ke saya sebelum masukkan ke SIPD karena sistem sekarang kan berubah. Kalau dulu kita akhir tahun sebelum ketok palu kita bisa masukkan, tapi kalau sekarang harus awal-awal memang harus sudah masuk. Sudah itu menyangkut Bu Hasanah, yaitu untuk jamaah Majelis Taklim Miftahul Jannah, itu insya Allah saya bantu ibu, cuma mungkin tidak hari ini Bu, nah besok atau lusa saya minta rela. Masih bisa kali Ibu besok atau lusa Ibu. Nilai besarannya, bantuan saya mungkin ala kadarnya, semoga dapat bermanfaat bagi majelis taklim. Insya Allah saya bantu sekitar 1,5 juta ya Bu. Kepada ini ada tidak misalnya kelompok kepada kelompok rebana Bu. Mungkin Bang Sapri bisa bantu Bu nih. Saya nih kalau pakai duit pribadi kayak yang tadi itu Bu untuk rebana, kemampuan keuangan saya terbatas. Nah tapi kalau misal kita usulkan lewat kelompok, bikinkan proposal, kan? Nah, itu insya Allah bisa mungkin nanti Bang Sapri bisa bantu Bu nih. Ada insya Allah secepatnya nih, Bang. Secepatnya saya insya Allah tetap tahun ini, tidak tahun depan. Cuma waktu entah sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu saya tidak berani janji. Insya Allah tahun ini. Ya, bismillah. Udah itu Riko nyangkut Akademi Futsal. Jadi kalau ini pertama saya mengucapkan terima kasih Riko ini udah istilahnya ya mengasih bimbingan ke anak-anak muda kita agar dijauhkan dari hal-hal yang nyangkut Akademi Futsal ya kok. Jadi terima kasih dengan Riko dan bimbing anak-anak muda kita, semoga dijauhkan dari hal-hal yang bersifat negatif. Untuk kalau memang ada, saya ada juga bantu klub futsal ini. Jadi cuma pengajuannya sama lewat proposal. Jadi pemanfaatannya nanti kalau dananya masuk bisa diakumulasi pemanfaatan duitnya itu untuk dalam 1 tahun kok. Nah, misalnya pelatihan seminggu 2 jam, arti setahun perkiraannya sekian jam, keperluan biayanya sekian. Udah untuk pembelian sepatu anak-anak keperluannya sekian. Saat yang agak kurang puas karena saya tidak bisa menjawab semua pertanyaannya karena ilmu belum sampai nih Bang. Jadi yang saya sampai yang bisa saya sampaikan kabar yang belum terus saya minta apa mungkin dalam waktu-waktu lain. Kiranya hanya itu, kurang dan lebih sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Bu Neng tadi itu nanti bisa kita komunikasi. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian dengan berakhirnya tadi penyampaian dari arahan atau tanggapan dari Bang Raji kita, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini dalam reses 1 anggota DPRD Kabupaten Sintang masa persidangan 1 tahun 2022. Kita doakan semoga beliau terus sehat, tentunya kemudian sukses, dan cita-cita beliau untuk maju di tingkat 1 nanti mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Amin.